Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma berkah, sukses berlimpah, kebaikan, keselamatan, dan kebahagiaan terus menerus. Saya hanya ingin mengabarkan, jika masalah itu ada dua. Jadi ada masalah yang tidak mungkin bisa diselesaikan, khayal lah istilahnya, takdirnya itu nggak mungkin bisa terjadi, dan ada masalah yang pasti akan selesai. Jadi di kehidupan ini hanya ada dua itu, membahas masalah. Solusinya gimana Om? Untuk menghadapi masalah yang pasti bisa diselesaikan, jangan terlalu dipikirkan, jalankan semampumu dan ikhlaskan, ya toh. Pasrahkan pada ahlinya yang mengatasi masalah. Siapa? Yo, yang menciptakan kamu dan semuanya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita tetap berusaha, tapi jangan mengandalkan energimu. Jangan merasa kamu mampu mengatasi masalahmu sendiri. Konyol, nanti kamu akan kepikiran, terseret-seret kecemasan, akhirnya malah jatuh sakit, rugi sendiri. Yang benar, apapun masalah realitanya yang terjadi, jika kamu punya keyakinan itu nanti selesai, jalani aja semampunya udah. Waktu kerja ya kerja, jangan dipikirkan masalah itu. Ingat boleh, tapi nggak perlu terlalu dikhawatirkan. Karena Allah sendiri dawuh, bagi hambaku yang benar-benar iman padaku Allah, tidak ada rasa khawatir sedikit pun. Nah, kata Mbah Ustadz begitu ya. Mungkin silakan dicari sendiri ayatnya seperti apa pasnya, tapi intinya begitu. Jadi dalam bahasa goib soal Islam, setan itu mengganggu pikiran kita, mengarahkan kita ke arah khawatir besok gimana ya, itu masuk ke pikiran, kemudian mempengaruhi kita. Padahal pikiran itu hakikatnya ibarat kartu memori itu ya, yang bisa kita menyimpan untuk berbagai macam memori apapun, informasi apapun. Nah, celakanya kita tidak menyadari jika kartu memori itu adalah alat kita. Dalam bahasa lain, otak itu adalah alat kita dari Allah, keberkahan kita dari Allah, supaya kita makin nyaman, makin happy hidup di dunia ini. Kan perintahnya selalu diulang-ulang kan, 5 waktu itu, hayya 'alal falah, marilah menuju kemenangan, atau marilah menuju kebahagiaan, ayo podo bunga kabeh. Bahkan ada ayat yang menyatakan bahwa hidup ini hanya senda gurau. Jadi bagi kalian yang terlalu berpikir, memikirkan hal yang cara berpikir itu sampai menghilangkan rasa syukurmu kepada Allah, ya toh, yang sampai menghilangkan pasrahmu kepada Allah, merasa kamu mampu mengatasi masalahmu sendiri dengan tenagamu, pikiranmu, dengan energimu, itulah Anda sudah terjebak dalam tipu daya setan. Nah, terus bagaimana dengan mengatasi masalah yang tidak bisa diselesaikan? Gampang. Masalah yang pasti tidak akan pernah selesai itu juga nggak usah dipikir. Kenapa? Coba kamu sampai bunuh diri, itu nggak bakal selesai. Ya wis, nggak bisa selesai. Gitu tok. Nah, terus Om gimana? Juga gimana? Langkah pertama, syukuri aja dulu hidupmu. Kamu masih diberi hidup, itulah minimal. Alhamdulillah ya Allah. Apapun yang terjadi sekarang, kamu masih menyayangi, ya Allah, buktinya aku masih hidup. Terima kasih ya Allah, napasku masih longgar. Itu dulu. Terus pasrahkan, ya Allah yang maha memberi solusi, yang maha mengatasi apapun, yang bisa merubah A jadi X dan lain-lain, yang segalanya sangat mudah bagimu ya Allah. Maka aku pasrahkan saja dah masalahku. Memang aku siapa ya Allah? Aku kan hambamu. Atas cintamu, atas izinmu pasti selesai. Jadi gini, apapun realita yang terjadi, kita bisa mengabaikan karena kita merasa kemampuan kita terbatas. Nah, tapi jangan lupa,
Semakin kita merasa kemampuan kita terbatas dalam artian yang benar, maksudnya benar itu terbatas dibanding makhluk yang lain, nah, terbatas dibanding Allah. Karena kalau Allah itu mengatakan bahwa manusia adalah makhlukku yang paling kumuliakan di antara makhluk yang lain, artinya jangan kita itu terpengaruh keadaan, tapi kita bisa merubah keadaan itu. Jikapun tidak, minimal keadaan syukur kita tidak boleh keganggu gugat, harus tetap merdeka. Jadi jurusnya, kalau belum paham ini, sekarang kita usumne, apa diusumkan itu, kita trenkan, kita viralkan. Saatnya kita geber bersyukur setiap saat, setiap tarikan napas dan keluar napas, apapun itu yang terjadi. Itu dulu ya, siap ya. Mau apapun syukur, makan alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau masih beri aku rezeki bernama makanan ini. Terima kasih ya nasi, ya sayur, ya lauk pauk yang aku makan. Engkau selalu melayani kebutuhan jasad, jasmani, nabati kami. Bahkan dengan jasmani nabatiku yang sempurna ini, kerohanianku pun makin damai. Terima kasih atas berkah dari Allah, Engkau hadir. Terima kasih ya nasi, alhamdulillah ya Allah, Engkau terus berikan aku keberkahan. Jauhkanlah semua makanan yang aku makan ini, minuman yang Kau berikan ini dari tipu daya api neraka. Nah, keren toh. Neraka itu apa sih? Ya seperti tadi, khawatir, cemas, takut, marah-marah, bingung, berprasangka buruk dan macam-macam yang intinya tidak enak, itu udah. Oke, ini kabar gembira, silakan dicakai. Jadi masalah ada dua, sekali lagi, satu bisa diselesaikan, dua tidak mungkin selesai. Misalkan saya punya masalah, pengen kembali muda, pengen kembali kuat, padahal usia saya sudah mulai menua. Saya berusaha sekeras mungkin olahraga, terus mencari nutrisi makanan yang sangat membantu itu. Tapi di sisi lain saya khawatir kok gak bisa muda lagi. Akhirnya justru karena saya fokus tidak syukur pada apa yang sudah diberikan Allah, ternyata bisnis saya juga hancur. Jangankan mikir kembali muda, mikir kembali kuat, untuk ekonomi saja makin bikin hancur, makin bikin bingung. Efeknya apa? Ya nggak bisa dirubah tuh. Takdir kita itu dari bayi makin dewasa, menua, karena kita membawa namanya jasad. Bolehlah roh kita atau sukma kita itu akan langgeng selamanya kan, dari perjalanan alam kandungan, alam dunia, nanti ke alam barzah, terus alam akhirat kan, gitu secara Islam ya. Sukma kita memang langgeng, tidak bisa mati. Dinamakan mati ketika sukma kita pisah dengan raga kita. Yang mati apa sebenarnya? Raga. Buktinya coba, apakah kalian tidak ingat sampai hari ini dengan almarhum keluarga kalian? Seolah-olah masih ada kan di benak kita, karena mereka hakikatnya tetap hidup, bedanya di alam yang beda, karena jasadnya sudah tidak kuat. Karena ada yang bernama kulusain halikun ila wajah. Jadi apapun yang berwujud bisa hancur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, apapun yang bernapas akhir-akhirnya habis atau mati. Nah, kecuali sukma tadi. Kalau sukma itu ruh sendiri itu ya, ketika Adam dibuat, Allah pernah berfirman yang intinya itu apa ya, bahasa tepatnya saya lupa. Intinya menurut para ulama ini ya, bahwa Allah itu sebagian ruhnya itu dipancarkan ke Adam, kemudian seluruh makhluk yang lain disuruh sujud ke Adam setelah disempurnakan lewat ruhnya Allah tadi. Artinya sebagian ruh Allah itu terpancar ke kita. Artinya jika ruhnya Allah yang maha meliputi apapun, yang maha mulia, maha sempurna, maha tak terbatas ya, maha luas dan lain-lain, hakikatnya kita ya gitu juga. Secara
energi atau secara kandungan roh, sebagian roh dari Allah. Ini gambarnya misalkan ya, kalau air laut itu kan seluas itu ya, terus kita ambil sampel hanya 1 sendok air laut, maka nutrisi yang air sendok yang air laut dan air laut yang di lautan luas itu sama. Kadar energi asinnya, yodiumnya, dan apapun sama sebenarnya. Bedanya yang sendok tadi ada keterbatasan, hanya 1 sendok. Kalau yang di lautan kan tidak terbatas, sangat luas. Kurang lebih begitu. Jadi kalau Allah maha hidup, kita sedang hidup tapi tidak maha. Allah maha kuasa, kita juga sedang kuasa tapi tidak maha. Ada batasnya. Ini pernah saya singgung berulang-ulang di kabar kolam. Allahumma berkah. Intinya sudahlah, Allah itu mudah kok. Hambaku yang bersyukur atas nikmat yang kuberikan, atas takdir yang kuizinkan, akan kutambah nikmatnya. Udah, itu ada. Dari sekarang dan seterusnya kita terus bersyukur, hajar alhamdulillahirobbilalamin, apapun keadaannya alhamdulillahirobbilalamin. Kita ingat yang senang-senang saja, masalah yang kelihatan ruwet dan lain-lain udah abaikan, pasti diselesaikan oleh alam. Oke ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Maaf saking semangatnya ngomong ngalor ngidul kami sosolan, jadi tadi saya ada salah kata tentang keimanan keterbatasan kita itu jika dibandingkan dengan Allah ya. Kalau dengan makhluk yang lain, Allah sendiri dawuh bahwa manusia adalah ciptaanku yang paling kumuliakan di antara ciptaanku yang lain. Artinya langit bumi seisinya, alam semesta seisinya, jin setan dan seisinya, virus apapun itu namanya, hakikatnya kita itu derajatnya lebih mulia dari apapun itu. Jadi dengan meyakini itu kita akan makin bersyukur, dan nanti kita akan bisa merasakan semakin kita perbesar syukur kita, masalah apapun yang sedang terjadi itu biasanya ada aja cara alam menyuguhkan penyelesaian, karena memang sudah hukum alam. Kita memang tidak kuasa dibanding Allah, tapi Allah sudah istilahnya ngajani jembar atau menjanjikan atau memastikan, aku menuruti sesuai prasangka hambaku. Jadi kekuatan kita di prasangka itu. Semakin prasangka kepada Allah, bersyukur apapun keadaan, kita tetap yakin ini adalah yang terbaik untuk kita, ini adalah bentuk cinta Allah kepada kita, dan seterusnya, maka perhatikan, tidak nunggu lama. Intinya gini, kalau nggak bisa stabil setiap saat, karena kita kan harus kerja, fokus, ngobrol dan lain-lain ya, sebelum tidur dan sesudah tidur lakukan syukur, bersyukur terus, apapun pokoknya seneng-seneng sebelum tidur. Alhamdulillah ya Allah, anakku makin sehat, alhamdulillah ya Allah, suamiku makin bijaksana, meskipun tidak sesuai realita, alhamdulillah ya Allah, masalahku semua beres dengan mudah, alhamdulillah ya Allah, uangku tidak pernah habis, ku belanjakan berapapun ada terus, dan seterusnya. Maka saksikan akhirnya nanti paling sehari atau ginilah, sebelum dan bangun tidur, jika itu rutin, maka nanti seharian rasakan bedanya dibanding kalau sebelum tidur kita mengkonsumsi misalkan lihat drama Korea atau lihat sepak bola ndelalae kalah tim kita yang kita banggakan, itu ke bawah tidur, efeknya nanti bangun tidur juga resah. Jadi hati-hati sebelum tidur, stop urusan-urusan yang bikin kita mengeluh, bikin kita terlalu berharap, bikin kita terlalu cemas, bikin kita gak enak itu stop. Kita totalitas syukur, butuh letak sing nyaman, bersyukur terus menerus. Nanti apapun hasilnya silahkan kirim ke kolom komentar boleh, atau kalau ingin pendalaman lebih silahkan WhatsApp ke nomor yang selalu saya cantumkan di deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.